Walaupun sampah plastik saset ini bisa diolah menjadi berbagai produk, tetapi tetap kita harus mengurangi penggunaannya. Karena reduce lebih baik daripada recycle. Hai Sobat Hijau, balik lagi dengan Tia. Di sini kita akan buat tutorial pengolahan sampah saset jadi produk tempat tisu kecil. Nah, untuk bahan-bahannya yang dibutuhkan pasti sampah saset yang sudah bersih seperti ini. Ini sudah dicuci bersih. Kemudian kita gunting. Kita gunting dulu semua sasetnya hingga jadi seperti ini. Oke, penasaran gimana caranya, tahap-tahapnya gimana, mulai dari proses pemotongannya, pelipatannya, hingga menganyamnya? Ikuti terus ya. Oke, untuk tahap yang pertama yang udah di-spill tadi yaitu proses pencucian. Nah, sebelum saset-saset ini diolah jadi produk, harus dipastikan dalam kondisi bersih. Kenapa? Karena kalau masih ada produk dalam kemasannya bisa buat berjamur. Oke? Setelah proses pencucian, yaitu pengeringan pastinya. Kemudian kita akan masuk ke proses pelipatan. Untuk alatnya kita menggunakan gunting. Oke, di sini dia menggunakan kemasan kopi kapal api. Nah, untuk tahap yang pertama adalah pemilihan motif. Jadi di sini dia akan mengambil motif yang huruf K. Dia huruf K ini sampai bawah. Nah, untuk proses yang pertama kita bagi dulu saset ini menjadi dua lagi seperti ini. Jadi kita harus ingat ukuran ini. Kita harus bisa mengira-ngira, atau kalau butuh penggaris gak apa-apa diukur. Untuk apa? Ini diperlukan untuk tinggi sasetnya atau lebar sasetnya, lebar kotaannya seperti ini. Nah, jadi lebarnya ini, kotakan ini harus sesuai dengan 4 kali lipatan awal mula. Sama ya. Nah, kenapa sih gak boleh kebesaran dan gak boleh kekecilan? Nanti akan dijelasin. Oke, kita buka. Kemudian tadi Tia mau ambil motif yang K. Tia lipat dulu bagian atas. Sudah, bagian atas K. Kemudian Tia lipat lagi sesuai dengan ukuran yang tadi ya teman-teman. Nah, segini. Sudah. Nah, di atas ini kan ada sisa. Ini kita gunting. Seperti ini. Oke. Kalau sudah seperti ini, proses selanjutnya adalah kita bikin kotaknya. Kita masukkan lipatan yang atas sesuai garis ke dalam. Bagian bawahnya juga ya. Sampai jadi seperti ini. Oke, kita lanjut ke proses penganyaman. Oke teman-teman, jadi ini sasetnya udah menjadi lipatan-lipatan. Sekarang adalah proses menganyam. Proses yang paling ditunggu-tunggu ya. Jadi di sini kita sesuaiin sama motifnya dulu. Oke, tahap pertama ambil satu lipatan,
Kemudian kita ambil lagi, lalu kita masukkan ke lipatan yang pertama. Kemudian ambil lipatan lagi, kemudian kita masukkan ke lipatan yang kedua. Seperti ini ya teman-teman. Lalu ambil lipatan lagi dan kita kunci. Bagaimana cara mengunci? Kita masuk ke lipatan yang ketiga. Nah, seperti ini ya. Kemudian sisanya kita masukkan ke lipatan yang pertama. Seperti ini. Nah, lalu kita bisa sesuaiin motifnya agar terlihat cantik. Tara. Selanjutnya kita tambah lagi di sampingnya pakai motif yang sisi sebelahnya ya. Jadi nanti selang-seling motifnya. Ambil satu lagi, masukkan ke lipatan yang terakhir yang tadi dibuat mengunci. Seperti ini. Lalu ambil lagi, terus kita masukkan ke lipatan yang kedua. Seperti ini. Lalu kita kunci. Seperti tadi ya cara menguncinya. Jadi kita ambil lipatan, lalu kita masukkan ke lipatan yang terakhir dan masuk ke dalam lipatan yang buat kunci yang tadi. Sebentar. Nah, seperti ini. Lalu kita rapikan dulu. Kita sesuaiin sama motifnya. Nah, saset kapal api ini memang agak licin ya teman-teman. Seperti ini. Tuh, lihat cantik kan? Oke, jadi untuk kali ini Tia akan buat tempat tisu kecil dan akan membutuhkan 5 deret, 5 kotakan ini. Jadi kita buat dulu. Oke, ini kita udah bikin 5 kotakan. Sekarang kita akan buat barisan bawahnya. Caranya sama. Jadi kita ambil satu lipatan, lalu tambahkan di bagian bawah sini, sesuai dengan motifnya ya. Seperti ini. Kemudian ambil lipatan lagi, masuk ke lipatan yang kedua, lalu kita kunci. Seperti ini. Jangan lupa motifnya kita perbaiki ya. Oke, kita lanjut ke kotakan sebelahnya. Caranya
kita ambil satu lipatan, masuk ke lipatan yang samping seperti ini. Lalu lipatan yang ke bawah ini masuk ke lipatan yang samping nih, seperti ini. Oke, sudah. Sekarang kita kunci. Ambil satu, lalu masuk. Oke, sudah ya. Jadi kita akan lengkapi kotakan-kotakan untuk sebelahnya. Oke. Nah, ini bagian alasnya udah jadi. Jadi 5 kotakan ke samping dan 2 kotakan ke bawah. Sekarang kita bikin sudutnya. Jadi seperti ini. Seperti ini. Lalu kita ambil satu saset, satu lipatan. Nah, untuk ini berarti kita ambil motif, ini kan sudah motif bunga, lalu motif yang baling-baling, berarti yang sebelah sini motif bunga. Oke, motif bunga. Caranya kita masukkan satu lipatan ini ke bagian sisaan lipatan yang bawah, yang bagian bawah. Oke, seperti ini. Nah, jadi kalau dibuka kayak gini teman-teman, kayak gini. Lalu kita tekuk. Sisaan lipatan yang atas ini dimasukkan ke sisaan yang bawah. Nah, kayak gini. Nah, sampai dia membentuk segitiga. Oke. Nah, membentuk segitiga ya teman-teman sudutnya. Lalu kita ambil satu lipatan untuk mengunci. Oke. Satu lipatan untuk mengunci seperti ini. Oke. Sudah. Lalu kita buat sudut ini ke masing-masing ya, masing-masing sudut. Jadi kita buat 4. 1, 2, 3, 4. Ini sudutnya udah jadi. Nah, keempat sudut ini berbentuk segitiga ya, segitiga, segitiga, bisa dilihat segitiga, segitiga, terus segitiga. Oke, sudah. Sekarang kita akan buat kotakan yang bagian tengah. Oke, ambil satu lipatan. Berarti kalau sampingnya ini motif, ini motif baling-baling, berarti yang di tengah ini adalah motif bunga. Oke, ambil satu lipatan, sesuaiin motifnya, masuk ke sisaan lipatan yang ada di samping seperti ini. Kemudian sisa lipatan yang ada di bawah ini masuk ke atas. Nih, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan kunci dengan sisaan lipatan yang ada di samping kanan. Oke, masukkan ke dalam. Lalu sisaan lipatan ini masuk ke dalam. Seperti ini teman-teman. Nah, oke. Kita buat ke sisi sebelahnya. Ambil satu lipatan. Kalau ini berarti motifnya yang baling-baling ya. Jadi masukkan ke
sisi yang ada di samping kiri. Lalu sisaan lipatan yang ada di bawah masuk ke atas, masuk ke dalam. Nah, kita akan kunci pakai sisaan lipatan yang ada di samping. Masuk ke dalam. Lalu sisaan ini masuk ke si lipatannya. Nah, sepertinya teman-teman. Karena kita buat tempat tisu yang mini, jadi langsung saja kita bikin sudut atasnya. Caranya gimana? Caranya kita ambil satu lipatan, kita seperti buat sudut yang bagian bawah ya teman-teman ya. Jadi ambil satu lipatan, kita masukkan ke lipatan yang ada di samping, sisaan lipatan yang ada di samping ini. Kalau ini berarti motifnya adalah bunga. Oke. Jadi masuk ke sini teman-teman. Sudah masuk ke sini. Lalu sisaan ini masuk ke dalam sini. Oke. Sudah kayak gini. Kita kunci lagi. Jadi ambil satu lipatan lagi, kita ambil satu lipatan lagi ya, lalu kita kunci seperti ini. Oke, sekarang kita buat sudut yang bagian atasnya dulu, keempat-empatnya ya. Oke, sudut atasnya udah terbentuk teman-teman, seperti ini. Sudah terbentuk ya. Jadi kita tinggal buat kotaan yang bagian tengah. Caranya sama saja seperti tadi ya. Kita ambil satu lipatan, masuk ke sisaan lipatan yang bagian bawah ini, yang ini kan terlihat ya teman-teman ya kalau gini. Nah kayak gini berarti yang belum keisi yang mana, yang bagian ini, yang bagian bawah ini ya. Oke, ini lalu kita kunci menggunakan sisaan lipatan yang ada di atasnya. Seperti ini, lalu sisanya masuk ke sini. Oke, sekarang kita buat yang bagian sini. Nah, kalau terlihat ya kalau kayak gini berarti yang ditambah adalah bagian sini. Kita tambah lipatannya. Lalu masuk sini, and then kita kunci. Oke, finish. Nah, ini kan ada sisa lipatan nih. Ini kan ada sisa lipatan. Kita masukkan ke dalam. Gimana caranya? Jadi, sisaan lipatan ini kita tekuk ke dalam. Terus masuk ya. Masuk ke dalam ya. Biar rapih. Nah, kayak gini. Oke, sebelah sini.
Oke teman-teman, jadi ini produk tempat tisu mininya udah jadi. Jadi teman-teman bebas mau menggunakan saset kemasan apa aja bisa, dan menggunakan motif yang lain juga bisa. Nah ini nih, jadi kenapa kok lipatan ini lebarnya harus sama dan tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu kecil. Karena kalau terlalu besar nanti dia nggak cukup waktu saat menguncinya. Kalau terlalu kecil dia akan longgar. Kalau misalnya lipatannya sama dan besarnya pas, akan rapih seperti ini jadinya. Oke, dia muat dan nggak longgar juga. Jadi selamat mencoba teman-teman, dan jangan lupa Tia ingatkan sekali lagi, walaupun sampah plastik saset ini bisa diolah menjadi berbagai produk, tetapi tetap kita harus mengurangi penggunaannya, karena reduce lebih baik daripada recycle. Terima kasih.